Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari yang bersuka cita ini saya kembali di hadapan Bapak Ibu Saudara ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam acara ini. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Allah yang peka. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan, kita punya Allah adalah Allah yang peka. Artinya kita punya Allah, Dia Allah yang mengerti keadaan hidup kita. Satu kali Bapak Ibu Saudara di Alkitab dituliskan dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Alkitab menuliskan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Alkitab dengan jelas Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25, firman Tuhan mengatakan bahwa sesudah itu Firaun yang lama meninggal. Kalau kita perhatikan dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, orang Israel tinggal di tanah Mesir, tetapi mereka tinggal dalam keadaan yang diperbudak. Tinggal dalam keadaan yang berat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mereka mengeluh di hadapan Allah dalam ayatnya yang ke-23. Mereka mengeluh. Dalam keluhannya mereka berseru-seru kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, orang Israel tahu bahwa satu-satunya tempat di mana mereka menemukan jawaban, mereka menemukan kekuatan adalah di hadapan Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita ketemu dengan masalah, kita sedang punya problem yang besar, kita sedang menghadapi dilema hidup yang berat, atau kita sedang sakit, Bapak Ibu Saudara, perhatikan kisah ini. Kita datang kepada Allah, datang berseru kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kasih setianya besar untuk selama-lamanya, kekal untuk selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tempat yang lain di dunia ini di mana kita menemukan kelegaan selain ketika kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berseru-seru, dalam ayat berikutnya dikatakan Allah mendengar mereka. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita punya Allah, Dia punya telinga, tidak pernah jauh daripada kita. Telinganya selalu siap mendengar setiap seruan anak-anaknya. Kalau kita hari ini punya pergumulan Bapak Ibu Saudara, ayo kita panggil nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa. Dia mendengar setiap keluhan kita. Dia tahu keadaan hidup kita. Dia tahu apa yang Bapak Ibu perlukan. Dia tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Bicara dengan Yesus. Kita bicara dengan lewat apa Bapak Ibu Saudara? Kita bicara kepada Yesus lewat doa. Bangun Bapak Ibu Saudara, komunikasi doa kita kepada Yesus. Setiap hari, setiap pagi, sebelum tidur, kita berdoa. Kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Sebab hanya ketika kita menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita terima kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru datang daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, berseru sama Tuhan. Sebab Dia siap mendengar kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam kalimat berikutnya Bapak Ibu Saudara, Allah mendengar mereka. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu Ia mengingat. Mengingat akan apa? Alkitab menjelaskan bahwa Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita punya Allah Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Kalau kita manusia, kita ini suka sering lupa akan janji kita kepada sesama kita. Oh, seringkali juga kita sering lupa janji kepada istri, janji kepada anak, janji kepada suami. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan, Dia tidak pernah lupa. Apa yang Dia telah sampaikan dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah lupa. Dia mengingatnya, Dia mengingat. Dia mengingat apa yang Dia janjikan kepada kita. Ini sebuah kekuatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Sebuah kekuatan di mana Tuhan kita tidak pernah melupakan apa yang diucapkan. Nah, dalam bagian berikutnya Bapak Ibu Saudara,
Allah mendengar, Allah mengingat, dan yang ketiga, maka Allah melihat orang-orang Israel. Allah melihat kesulitan, masalah yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Allah kita di surga, Bapak Ibu Saudara, Dia bukan Tuhan yang tua. Bukan seperti bayangan kita, seperti abo-abo, kakek-kakek, nenek-nenek yang matanya sudah tidak baik. Tapi kita punya Tuhan, Dia punya mata baik. Dia tahu, Dia dari surga, Dia duduk di tempat di surga, di mana Dia bertata. Dari surga Dia melihat ke bumi, di mana ada kita semua. Dia tahu keadaan kita. Kalau kita sakit, Dia tahu, Bapak Ibu Saudara. Artinya gini, Bapak Ibu Saudara, kita punya hidup dalam monitornya Tuhan, dalam jangkauan Tuhan. Dia bukan cuma mendengar, tetapi Dia memperhatikan. Kalau seorang istri, apa yang disuka oleh seorang istri dari suaminya? Apakah sebuah kekayaan, ataukah sebuah yang namanya make up yang baru, ataukah diajak makan? Tidak cukup sampai situ, Bapak Ibu Saudara. Seorang istri itu dia butuh yang namanya perhatian. Nah, seperti kita, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, kita butuh perhatian. Perhatian kita dari siapa? Dari Tuhan. Kita punya Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia memperhatikan dari surga, melihat keadaan kita. Dia mengetahui apa yang kita sedang pergumulkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita merasa seorang diri. Jangan pernah kita merasa diri kita di dunia ini, kita seperti tidak ada orang ketika kita sedang punya masalah. Saya kemarin baca satu berita, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pendeta di Amerika. Dia punya ribuan jemaat. Saya baca berita ini, ternyata pendeta ini dia sudah meninggal. Tetapi yang disayangkan, Bapak Ibu Saudara, dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Selidik punya selidik, istrinya bicara, di suaminya kenapa bisa sampai bunuh diri. Ternyata suaminya itu dia mengalami yang namanya depresi yang berat. Suaminya merasa bahwa dia bahwa dia sendirian di dunia ini. Tidak ada orang yang menemaninya. Sayang sekali, Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan bisa mengalami hal tersebut. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia Tuhan, Dia perhatikan kita, dan Dia ada di dekat kita, Bapak Ibu Saudara. Dia ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, selama kita ada di dunia ini, ayo kita terus dekat sama Tuhan. Nah, sedikit lagi, Bapak Ibu Saudara, dalam bagiannya yang terakhir, firman Tuhan bilang kayak gini. Dan Allah memperhatikan mereka. Memperhatikan mereka. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, Allah mengingat, Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah memperhatikan. Ini sebuah hal yang dahsyat. Allah memperhatikan kita. Apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara, jika kita menyerahkannya semua sama Tuhan, jika kita hidup takut akan Tuhan, jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan selalu ada buat kita. Jangan pernah merasa seorang diri, sebab Tuhan bersama dengan kita. Dalam Ulangan pasal 2 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan bilang kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apa-apa. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Dalam Ulangan 2 ayatnya yang ke-7, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, Tuhan mengulang sekali lagi janjinya. Selama engkau berjalan 40 tahun, hai bangsa Israel, tidak sekalipun Tuhan meninggalkan engkau. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bangsa yang begitu banyaknya saja dipelihara Tuhan. Apalagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini, pada hari ini ketika Bapak Ibu Saudara mendengar firman ini, jangan pernah kita ragukan kita punya Tuhan. Kita yang terbatas, kita punya Tuhan yang tanpa batas. Kalau kita butuh, Bapak Ibu Saudara, kekuatan daripada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Kekuatan daripada Tuhan yang memberikan kita sebuah sukacita untuk menjalani hidup ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, biar kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan konseling dan dukungan doa, dimanapun Bapak Ibu Saudara bisa telepon ke nomor-nomor yang ada di bawah ini. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Boleh dibuka tanganmu, saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini ya Bapa. Mereka yang sedang hadapi pergumulan, mereka yang sedang hadapi Tuhan Yesus problema yang berat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang peka, Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang memperhatikan, Engkau Allah yang mengingat dan melihat hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang baru mengalir atas semua anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini ya Bapa. Biar kiranya berkat-Mu berlimpah ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, kalau ada yang berbeban berat Engkau beri kelegaan ya Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus